Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 1 Juli 2023. Judul renungan, Lomba Keindahan Rohani. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa yang terjadi kalau di dunia ini tidak ada peraturan? Manusia bisa berbuat sesuka hati tanpa takut dengan hukuman. Sebaliknya, apa yang terjadi bila banyak aturan? Kehidupan manusia memang menjadi lebih baik, tetapi juga semakin terkekang. Aturan memang perlu dibuat supaya manusia bisa bermasyarakat dengan baik. Namun, di sisi lain, peraturan sering membatasi kita pada kesalehan pribadi. Orang Kristen cenderung berpikir bahwa merokok, minum alkohol, dugem, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang tidak rohani atau tidak kudus. Memang, dalam menjaga kekudusan, perlu menghindari hal-hal itu. Tetapi itu terjadi bukan karena kesalehan kita, namun karena anugerah Allah. Hidup kudus bukanlah sebuah perlombaan keindahan rohani. Sebab yang dapat memenangkan adalah orang-orang yang paling banyak melakukan aturan-aturan yang ditetapkan. Dan itu menghasilkan sikap yang sombong dan merasa paling benar. Padahal, keberhasilan hidup dalam kekudusan bukan diusahakan kemampuan kita, namun berasal dari anugerah Allah. Allah yang mau menghampiri umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada orang Israel agar mendirikan kemah, sehingga Ia berdiam di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menjadi umat yang kudus, karena Allah hadir bagi mereka. Dalam perjanjian baru, Allah hadir di tengah-tengah umatnya melalui kelahiran Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saat Yesus naik ke surga, Ia mengutus penolong yang lain untuk berdiam di tengah-tengah umatnya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Penolong itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita.
Roh Kudus menolong kita supaya kita menjaga hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Hidup kudus berarti mengizinkan Allah mengerjakan untuk segala sesuatu yang dikehendakinya untuk kita. Yohanes pasal 14 ayat 15. Apa yang Allah kehendaki? Supaya kita hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mata kita menjadi kudus bukan hanya karena tidak melihat percabulan, tetapi juga karena melihat jiwa-jiwa yang terhilang dengan penuh belas kasihan. Tangan yang kudus bukan hanya yang tidak mencuri, namun juga yang terulur untuk membantu mereka yang lapar, menderita, dan miskin. Mulut yang kudus bukan hanya yang tidak berkata kasar, tetapi juga mulut yang mau memberitakan Injil kebenaran kepada orang lain. Hati yang kudus tidaklah tinggi hati, namun dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak mampu menjaga kekudusan tanpa kekuatan dari Tuhan. Hidup kudus berarti mengizinkan Allah mengerjakan untuk segala sesuatu yang dikehendakinya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.